Presbiopia adalah kelainan yang terkait dengan berkurangnya kemampuan akomodasi mata yang terjadi akibat pertambahan usia. Jadi pertambahan usia itu menurunkan kemampuan akomodasi mata. Karena semakin bertambah usia, lensa mata semakin kaku dan semakin kurang fleksibel. Nah, kalau ada benda di depan mata, kemudian didekatkan ke arah mata, maka supaya benda itu bisa tetap terlihat dengan jelas, maka lensa mata harus mencembung. Nah, mencembungnya lensa itu diperlukan agar bayangan tetap jatuh di retina, sehingga bayangan tetap tampak jelas. Nah, ketika lensa mata sudah tidak fleksibel, maka kemampuan dia mencembung menjadi berkurang. Nah, ada istilah near point of vision. Near point of vision ini adalah jarak benda dari mata yang membuat benda itu sudah tidak tampak jelas oleh mata. Jadi ketika benda ada di titik itu, benda itu sudah tidak terlihat lagi dengan jelas. Itu namanya near point of vision. Jadi kalau disebutkan near point of vision adalah 9 inci, artinya ketika benda itu jaraknya 9 inci di depan mata, benda itu sudah tidak terlihat dengan jelas. Nah, supaya terlihat dengan jelas, maka benda itu harus digerakkan menjauh dari mata. Near point of vision ini angkanya bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Pada anak-anak misalnya, near point of vision-nya itu 2-3 inci. Bandingkan dengan orang yang berusia 80 tahun yang near point of vision-nya sudah mencapai angka 60 inci. Itu sebabnya kenapa orang yang sudah tua kalau membaca buku misalnya, makanya bukunya dijauhkan dari mata supaya huruf-huruf yang ada di buku itu tetap terlihat dengan jelas. Nah, yang lain adalah astigmatisme. Astigmatisme ini kita kenal dengan nama mata silindris. Mata silindris terjadi ketika kornea atau lensa mata kecembungannya tidak seragam. Kalau kecembungan kornea atau lensa tidak seragam, maka berkas cahaya tidak jatuh pada satu titik, tapi jatuh di beberapa titik yang berbeda. Sehingga bayangan benda itu tidak jelas terlihat, dia kabur. Ada istilah regular astigmatisme, ada irregular astigmatisme. Regular astigmatisme itu biasanya masih bisa dikoreksi dengan lensa tertentu. Tapi kalau irregular astigmatisme itu sudah sangat sulit untuk dikoreksi dengan menggunakan lensa. Karena terlalu banyak bagian dari lensa atau kornea itu yang kecembungannya tidak seragam. Jadi kalau mau disederhanakan, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah mata yang normal, kecembungan kornea dan lensanya normal, itu bayangan jatuh pada satu titik, sehingga bayangan terlihat dengan jelas, bayangan benda terlihat dengan jelas. Tapi kalau terjadi masalah dengan kornea dan lensa, kecembungannya tidak seragam, maka berkas cahaya jatuh di titik yang berbeda, sehingga bayangan tidak tampak dengan jelas. Nah, kelainan lain adalah strabismus. Strabismus ini dikenal dengan istilah juling. Strabismus biasanya merupakan cacat bawaan terjadi akibat tidak seimbangnya kekuatan otot-otot yang memegang bola mata. Jadi bola mata itu dipegang oleh 6 otot, 4 yang rektus, 2 yang oblik. Kalau misalnya kekuatan otot bola mata yang
rectus lateral berbeda dengan yang rectus medial, maka posisi bola mata yang mestinya simetris seperti ini jadi berbeda, bisa agak ke arah medial atau justru ke lateral. Itu yang disebut dengan strabismus atau juling. Nah, kelainan lain adalah ptosis. Ptosis itu turunnya kelopak mata bawah menutupi sebagian bola mata sehingga mengganggu penglihatan. Ini disebabkan karena otot yang memegang kelopak mata atas ini kekuatannya berkurang. Jadi ada namanya otot levator palpebra superior yang berfungsi mengangkat kelopak mata atas ini, itu yang kekuatannya berkurang. Sehingga dalam keadaan seperti ini, kelopak mata atas turun menutupi sebagian bagian depan bola mata sehingga menghalangi penglihatan. Jadi kalau terjadi kelainan perkembangan otot levator palpebra superior yang menyebabkan kekuatan otot tersebut berkurang, maka akibatnya adalah terjadi ptosis ini. Nah, ada yang disebut dengan diplopia. Diplopia itu dikenal dengan istilah penglihatan ganda. Diplopia ini bisa terjadi ketika saraf bola mata itu rusak. Rusaknya saraf bola mata bisa karena stroke, bisa karena adanya tumor di otak, atau terjadi diabetes. Diplopia juga bisa disebabkan oleh lemahnya otot mata atau terjadinya abnormalitas pada otot-otot mata. Jadi pada diplopia, benda yang mestinya terlihat satu, tapi pada penderita diplopia, benda itu terlihat lebih dari satu. Kayak membayang seperti ini. Ini kayak yang mestinya terlihat sebagai 10 jari, 5 jari, tapi terlihat menjadi 10 jari-jari. Sehingga kemudian bayangannya seperti ini. Nah, ada ada kelainan lain yang disebut dengan retinal detachment. Retinal detachment itu peristiwa lepasnya retina dari jaringan yang ada di dekatnya. Nah, retinal detachment salah satu penyebabnya adalah robeknya retina. Jadi retina itu bisa robek, misalnya karena jaringan retina itu ketarik ke dalam. Karena dalam kondisi normal, jaringan retina itu sebagian melekat pada vitreous body yang ada di dalamnya. Jadi vitreous body itu adalah kompartemen posterior yang berisi vitreous humor. Nah, vitreous body ini dindingnya itu sebagian melekat erat dengan jaringan retina. Jadi kalau vitreous body itu mengkerut karena vitreous humor di dalamnya berkurang, maka bagian retina yang melekat erat dengan vitreous body itu akan ketarik ke dalam, sehingga bagian tersebut akan bocor. Nah, kalau retina di bagian itu bocor, maka vitreous humor yang ada di dalam kompartemen tadi akan meninggalkan kompartemennya, kemudian masuk ke belakang retina. Atau vitreous humor itu masuk mengisi celah di antara retina berpigmen dengan retina sensoris. Sehingga kemudian sebagian retina akan lepas dari jaringan yang ada di dekatnya. Nah, kalau dia lepas, maka posisi retina pada bagian-bagian tertentu akan bergeser. Kalau bergeser, tentu kemudian mempengaruhi proses memfokuskan bayangan tadi. Nah, retinal detachment salah satu penyebabnya adalah diabetes tadi.
Nah, yang lain ada namanya buta warna, color blindness. Buta warna ini bisa terjadi kalau ada masalah disfungsi pada fotopigmen yang ada di dalam fotoreseptor konus. Karena fotoreseptor yang ada pada retina itu kan ada dua jenis, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk konus atau kerucut. Nah, fotopigmen yang ada di fotoreseptor batang itu kan rhodopsin. Rhodopsin ini peka dengan semua cahaya yang ada di radiasi sinar tampak. Nah, beda dengan fotopigmen yang ada pada sel konus, itu hanya peka pada cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Jadi kalau mau disederhanakan, fotopigmen yang ada pada sel kerucut itu ada yang biru, ada fotopigmen hijau, ada fotopigmen merah. Nah, masing-masing fotopigmen ini ada di sel kerucut tertentu saja. Jadi nanti ada sel kerucut yang hanya mengandung pigmen biru, ada yang mengandung fotopigmen hijau, ada yang mengandung fotopigmen merah. Nah, buta warna sendiri itu ada dua jenis. Ada buta warna total, sama sekali tidak bisa membedakan warna. Ada buta warna parsial, tidak bisa membedakan warna-warna tertentu saja. Jadi kalau salah satu fotopigmen mengalami masalah, maka warna-warna tertentu tidak bisa dibedakan. Ada dua jenis buta warna parsial, ada buta warna merah hijau, ada buta warna biru kuning. Nah, kalau misalnya sel kerucut yang mengandung pigmen hijau tadi tidak ada di dalam retina, maka penderita ini akan melihat warna merah sebagai warna kuning kecoklatan. Warna hijau tampak sebagai warna krem. Tapi kalau sel kerucut merahnya, sel konus yang mengandung fotopigmen merah tadi yang tidak ada di dalam retina, maka merah akan tampak hitam, hijau akan tampak kuning. Itu kalau salah satu fotoreseptor kerucut itu tidak ada. Tapi kalau fungsinya saja yang bermasalah, misalnya fungsi fotopigmen merah yang terganggu, maka warna jingga merah dan kuning itu akan tampak berwarna hijau. Tapi kalau fungsi fotopigmen biru yang terganggu, maka hijau dan kuning akan tampak berwarna kemerahan, sementara warna ungu akan tampak berwarna biru. Itu buta warna parsial. Jadi buta warna parsial biasa juga disebut dengan dikromatisme. Itu kalau salah satu fotopigmen tidak fungsional. Nah, buta warna ini adalah penyakit keturunan. Tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan. Karena tidak mungkin sel-sel kerucut yang abnormal di dalam retina kita ambil kemudian kita ganti dengan sel kerucut yang fotopigmennya normal. Nah, itu sebabnya mengapa penyakit buta warna ini tidak bisa disembuhkan.